The Maxmen lahir itu 22 tahun yang lalu. Total anggotanya berapa, Pak? Ya kalau dihitung-hitung dari data kami itu 45.000. Terjadinya kekerasan sampai membakar itu karena supporter sudah murka karena perlakuan dari aparat keamanan. Kalau makanya banyak yang meninggal itu bukan karena terpukul segala macam, karena terinjak-injak, sesak napas. PSM Makassar itu memiliki supporter memang garis keras, iya, betul. Fanatik, tapi kemanapun itu bisa dikatakan bersahabat semuanya. Iya. Dalam sejarah untuk pertama kalinya supporter PSM Makassar dari The Maxmen itu bernyanyi bersama puluhan ribu bonek di Gelora 10 November. Satu-satunya supporter di Indonesia yang tidak memiliki musuh sekarang itu The Maxmen. Beberapa kali pertemuan kayaknya tidak serius ini Pak Gub untuk membangun stadion. Tapi mudah-mudahan lah dikasih daya supaya cepat memberikan stadion dengan adanya kejadian Kanjuruhan ini bisa cepat lakukan itu. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Pada segmen kali ini eksklusif mendatangkan Presiden The Maxmen, yaitu Puang Ocha Alim Bahri, atau biasa disapa dengan Pung Ocha. Bagaimana kabarnya, Pung? Alhamdulillah, selalu sehat setiap hari. Paling pertama, kami akan membahas terkait tragedi Kanjuruhan. Dan ini menjadi luka kita bersama, menjadi luka persepak bolaan Indonesia. Kami bersedih atas nama Mata Pemuda Official. Semoga tragedi Kanjuruhan ini menjadi tragedi pertama dan terakhir di Indonesia, khususnya di persepak bolaan Indonesia. Sehingga kami sengaja mengundang Puang Ocha untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan dunia persepak bolaan Indonesia. Saya yakin Puang Ocha yang jiwa dan ragata itu tidak bisa terlepaskan dengan persepak bolaan, itu sangat merasakan kesedihan dan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Tentu ini menjadi kesedihan tersendiri bagi Pung Ocha yang tidak bisa kami definisikan. Sebab yang paling mengerti di dalam persepak bolaan, terkhusus di supporter, itulah Pung Ocha sendiri, yang kurang lebih puluhan tahun telah menjadi supporter fanatik, bahkan membangun organisasi besar yang bernama The Maxmen. Bagaimana Pung Ocha melihat tragedi yang terjadi di Kanjuruhan? Jadi saya melihat ini sebenarnya human error sebenarnya. Kenapa? Karena tidak ada perkelahian bentrok antar dua supporter ini. Iya. Persebaya bonek dengan Aremania fans dari Arema FC. Nah, saya melihat ini karena kesalahan prosedur dari, ya mau dibilang juga kesalahan prosedur dari aparat keamanan, ya, sehingga membuat banyak korban yang jatuh. Itu sampai 78 atau 187 akhirnya. Nah ini mestinya kalau saya melihat, karena kan saya lama dengan PSM Makassar sebagai mendampingi PSM Makassar selama 15 tahun. 15 tahun? Ya, 15 tahun kemana PSM pergi biasanya saya dampingi sebagai fotografer. Iya. Jadi berganti setiap manajemen itu biasanya saya mendapat kesempatan untuk mendampingi tim. Nah, saya melihat di stadion, kalau yang kejadian semalam itu, kemarin itu, mestinya aparat tetap membiarkan supporter tersebut untuk berbincang dengan para pemain, karena saya pikir saya juga dapat dari teman-teman dari Aremania bahwa kita cuma mau ngobrol dengan pemain, lebih dari itu tidak. Kenapa begini, dan dia kan sebenarnya hanya untuk ngobrol dan melampiaskan kekecewaannya
di dalam stadion. Berarti Pongoce langsung membuka komunikasi Iya. sama ini para beberapa supporter, pimpinan di sana. pimpinan Aremania. Karena kan kita sangat akrab. Iya. Nah, mereka mengatakan bahwa itu aja kita mau. Karena kan kenapa kita kalah? Gitu. Iya. Kenapa kita kalah? Tetapi karena kepanikan dari aparat keamanan waktu itu sehingga tidak terbendung. Kan tidak ada tidak ada supporter tamu di situ. Tidak ada. Jadi tidak ada bonek. Tidak ada bonek di sana, tidak berani. Berarti di yang waktu kemarin itu bukan bentrok dengan sesama supporter, tapi murni. Iya, tidak ada bentrok dengan supporter. Tidak ada, antar supporter tidak ada. Nah, mestinya kalau kejadian seperti itu menurut pengalaman saya, baik itu di stadion, kita dulu di Matuanging di sini, aparat jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau kita lihat videonya kemarin, tapi ini kan sudah terjadi. Iya, benar. Sudah terjadi, jadi susah lagi mau dikatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kalau saya melihat terjadinya kekerasan sampai membakar itu karena supporter sudah murka karena perlakuan dari aparat keamanan. Kalau saya melihat seperti itu, jadi kejadian itu banyak beredarkan itu bagaimana aparat keamanan dari tentara itu menendang, memukul, membabi buta. Itu sangat disayangkan. Nah, karena mereka ini mendapat perlakuan seperti itu, pasti mereka melampiaskan kekesalannya di luar dan di dalam stadion. Makanya kita lihat ada mobil berapa terbakar itu di balik ya, kayak gitu. Karena apa? Karena jumlah mereka jauh lebih banyak dari aparat keamanan. Nah, yang kita sangat sayangkan karena ternyata ya ini kalau kita ini ya memang tanggung jawab dari pengelola. Kenapa? Karena tidak melihat kapasitas stadion yang itu sangat full tapi tidak over sekali malah. Over sekali. Jadi dan itu sulit memang, mestinya dari luar memang ditahan kalau mau ditahan, jangan sampai di dalam, karena kalau situasi lapangan seperti itu bisa menimbulkan kegaduhan nanti. Nah, yang kemarin banyak meninggal itu bukan karena banyaknya yang bentrokan itu dengan aparat, tetapi karena ulah gas air mata tadi. Apalagi beberapa pintu stadion itu yang terkunci. Terkunci. Jadi banyak yang terkunci di pintunya. Jadi otomatis kita saja mungkin teman-teman media kita kan pernah merasakan. Saya pernah merasakan bagaimana itu gilanya itu gas air mata. Benar. Walaupun cuma di tempat terbuka. Iya, di tempat terbuka, apalagi tempat tertutup seperti ini. Jadi orang panik, orang yang tidak pernah merasakan gas air mata langsung dapat seperti itu, panik mereka. Makanya banyak yang meninggal itu bukan karena terpukul segala macam, karena terinjak-injak, sesak napas. Makanya kalau kita lihat banyak yang membiru dia punya kepala, wajah, mukanya segala macam, itu karena sesak napas. Nah, ini yang saya melihat ini bahwa pengelola memang sudah harus meeting dengan aparat keamanan bahwa dilarang keras membawa senjata yang punya peluru dan gas air mata, apalagi sudah dilemparkan seperti itu. Bukannya memang ada aturan di dalam stadion itu tidak bisa menembakkan gas air mata? Iya, itu aturan FIFA langsung. Aturan FIFA langsung. Karena kan kalau di dalam stadion itu sampai kita lihat kita sesaknya itu bukan main kalau bom smoke itu. Iya, benar. Itu tidak ada efek-efek yang membuat perih kita punya mata. Iya. Kecuali kalau kita dekat dengan di situ. Nah, ini gas air mata, namanya saya gas air mata itu bagaimana? Itu perih semua. Dan di dalam ruangan tertutup itu bisa fatal memang. Dan ini memang yang harus kita evaluasi dalam perspektif bola kita ya. Jadi memang PSSI harus mengevaluasi diri perangkat pertandingan yang paling penting. Karena saya melihat tidak ada perubahan sudah berapa lama PSSI ini. Mestinya semakin dewasa PSSI. Yang menjadi pengurus itu ya mestinya orang yang betul-betul mengerti bola, bukan orang-orang politik yang masuk di situ. Sehingga
wajar kalau sepak bola Indonesia itu masih ketinggalan jauh dari negara tetangga-tetangga kita seperti Thailand. Iya. Ya. Nah, ini memang harus berbenah, terutama soal perangkat wasit. Ini yang harus diperbaiki. Nah, kemarin itu ada desakan dari berbagai pihak supaya memakai VAR. Jadi sehingga setiap kesalahan di wasit memimpin di lapangan atau kejadian-kejadian itu bisa langsung dilihat situ. Tapi masalahnya pengurus PSSI menganggap bahwa itu belum saatnya, karena tidak seru katanya sepak bola kalau sudah ada VAR. Ini aneh juga ini pikirannya. Mestinya harus disediakan begitu. Dan itu standar FIFA ya? Iya, standar FIFA memang. Mestinya. Kenapa? Karena kalau tidak ada VAR seperti itu tidak maju-maju sepak bola kita. Dan salah satu tolak ukur kemajuan sepak bola di situ. Karena kita ini supporter yang datang ke sana ingin melihat pertandingan itu berjalan baik. Benar. Kalau ada VAR itu kita serahkan semua. Oh betul, diambil keputusan karena setiap tuan rumah itu menginginkan timnya menang. Benar. Timnya menang. Jadi kalau semuanya ada kesalahan dan sudut pandang penonton itu beda-beda. Kalau kejadiannya sumpahnya di tengah lapangan, nah penonton ada di sudut kiri atau di sudut kanan pasti berbeda. Belum lagi terhalang oleh pemain. Iya. Belum lagi terhalang oleh penonton di depannya, sehingga asumsi mereka itu semua keluar, bermacam-macam asumsi. Oh ini salah mentong, ini wasit salah mentong, ini gini. Nah apalagi sebagai tuan rumah, pasti tim tamu akan menuduh bahwa wasit berpihak ke tuan rumah. Nah inilah jeleknya kalau tidak ada VAR seperti itu. Kalau ada, itu kita asik nonton nanti. Betul. Nah, asik nonton, pasti asik nonton. Kenapa? Karena keputusan itu selalu dilihat seperti itu. Makanya Tavares itu pelatih kita, pelatihnya PSM itu selalu mencak-mencak. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang pelanggaran tidak dijadikan pelanggaran oleh wasit. Nah ini kan membahayakan buat kedua belah pihak. Benar-benar. Kedua tim ini. Jadi wajar kalau supporter, apalagi kemarin malam itu di kandangnya lagi Arema dan kalah lagi. Nah membludak lagi penonton. Nah ini yang saya cuma berharap sih sebenarnya PSSI harus mensegerakan itu. Kalau mahal ya memang harus dan kalau kita minta sama pemerintah pastilah dikasih untuk alasan perbaikan sepak bola kita. Gitu. Tragedi Kanjuruhan kemarin sebagai presiden The Maxman, pasti Pung Ocha itu langsung berkoordinasi dengan para Aremania, para pimpinannya dan mengevaluasi semua struktur mungkin yang ada di dalam The Maxman dalam tanda kutip. Apakah kita menjadi evaluasi internal bahwa jangan ini terjadi di PSM Makassar? Karena kenapa? Saya kenal PSM Makassar itu memiliki supporter memang garis keras, fanatik, tapi kemanapun itu bisa dikatakan bersahabat semuanya. Itu kan tidak terlepas dari campur tangan dari Pung Ocha sendiri. Dan ini mungkin menurut saya harus kita akhiri semua pertikaian di antar supporter. Jadi setiap kemarin malam itu, waktu pas kejadian begitu, Pung, melihat seperti itu koordinasi langsung. Jadi Kementerian Luar Negeri dari saya itu koordinasi apa yang terjadi di sini di Malang. Kita antar pimpinan-pimpinan supporter itu koordinasi langsung. Nah, saya langsung tanya, memang ada boneka di sana? Bilang tidak ada, Bang. Terus apa yang terjadi? Kenapa bisa itu malam itu kalau tidak salah belum masih 20-30 yang mereka tahu. Belum ada data pasti bahwa jumlahnya sampai 100 lebih itu. Jadi saya bilang ini sudah banyak ada yang meninggal ini Bang Ocha. Jadi saya pikir wah kalau ada yang meninggal ini luar biasa ini. Alasannya apa itu tadi? Karena guys air mata tadi sesak napas orang semua. Belum anak-anak itu kan? Iya Bang. Jadi yang kasihan ini kan ibu-ibu dengan anak yang tidak tahu ini apa-apa, tiba-tiba kan itu pasti panik semua ini kan. Nah itu tetap koordinasinya dan kita itu langsung
kalau di Demexman selalu ada evaluasi. Jadi pada saat tim mau main 2 hari itu kita evaluasi pertandingan sebelumnya. Iya. Apa kekurangan kita, apa kekurangan anak-anak, terus apa yang harus dilakukan nanti di pertandingan berikutnya. Nah, itu evaluasi ini menjadi bagian terpenting di dalam organisasi Demexman. Setiap ada kejadian itu pasti kita meeting. Dan alhamdulillah pengurus-pengurus besar dan pengurus-pengurus sektor itu hadir di Mabes Demexman untuk hal demikian. Makanya kemarin kita membuat 1000 lilin untuk Kanjuruhan. Iya. Tragedi Kanjuruhan itu cuma 3 jam kita diskusi langsung. Siapkan semua lilin semua. Iya. Semua sektor membawa lilin masing-masing dan kita undang semua bonek, kita undang Aremania, semua pimpinan-pimpinan supporter, teman-teman supporter yang ada di perwakilan di Makassar. Kalau Demexman berapa anggotanya sebenarnya, Pung? Kita itu dari Sabang sampai Merauke sekarang. Dari Sabang sampai Merauke? Iya. Tidak hanya di Makassar saja? Bukan di Makassar saja, bukan di Sulawesi Selatan saja. Kalau Sulawesi Selatan itu hampir semua sekarang di kabupaten itu sudah memiliki zona. Memiliki Zona. Iya, dan setiap zona itu memiliki korwil. Jadi zona itu di kabupaten. Di kecamatan itu disebut tingkatan korwil. Dan terkoordinir dengan rapi? Terkoordinir dengan rapi. Yang terbanyak kita punya itu sekarang itu di Papua. Di Papua? Iya, di Papua itu alhamdulillah hampir semua kabupaten. Iya. Di Jayapura itu di Papua itu sudah ada Demexman semua. Luar biasa. Iya, dan alhamdulillah yang tadinya tidak mereka di satu tempat kos itu ada yang tidak saling mengenal. Iya. Pergi kerja cuma melihat orang Makassar ini, orang Makassar. Begitu dimasuk di Demexman, ternyata kok kamar ini, kok kamar begini. Iya. Akhirnya alhamdulillah sekarang itu paling besar di Papua. Yang kedua itu di Kalimantan. Semua pulau di Kalimantan itu sudah ada Demexman. Total anggotanya berapa, Pak? Ya, kalau dihitung-hitung dari data kami itu 45.000. Dan apa strategi yang Pung Ocha lakukan? Ini kan selalu pertandingan dan selalu keliling Indonesia. Iya. Dan saya tahu kan seperti di Persib ada Bobotoh. Iya. Di Jakarta Persija itu ada di Jackmania. Kemudian Aremania Malang, iya. Kemudian ada Bonek Surabaya. Iya. Kalau ke tempat itu kan pasti rawan sekali konflik. Rawan. Strategi apa yang Pung lakukan, iya, untuk para Demexman ini? Iya. Kalau kita mungkin tandang ke mereka, kita tetap aman, iya. Kan nyawa ini. Betul. Kalau kita pasti nyawa ini menjadi pertaruhan. Iya, betul. Kalau cuma satu nyawanya, takut kita ke sana lah. Iya, karena masih ada sekarang kita lihat supporter kita masih bersifat primitif. Betul. Termasuk yang kemarin, iya. Mereka datang ke Pare-Pare karena sudah tidak punya stadion kita ini di Makassar. Para bonek yang datang ke Pare-Pare, iya. Itu malah dapat sambutan. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarahnya panjang sebenarnya. Demexman lahir itu 22 tahun yang lalu, setelah PSM juara di Liga 6 2020 kalau tidak salah. Nah, di zaman perserikatan sampai Liga Modern itu sampai Liga 8 itu, iya. PSM supporter PSM dengan supporter Persebaya Bonek itu musuh bebuyutan. Betul. Tidak ada sejarah di dalam dunia sepak bola keduanya akur. Iya. Tidak ada dalam sejarah di dunia sepak bola kalau main di Gelora 10 November di kandang Persebaya Bonek itu ada satu orang yang pakai baju merah, baik itu dari pendukung PSM Makassar atau Bonek sendiri yang memakai baju merah. Mereka tahu konsekuensinya kalau mereka lakukan seperti itu. Sama, iya. Di Stadion Matoangeng. Tidak ada sejarah zaman perserikatan sampai Liga Modern ada orang yang berani pakai baju hijau di Stadion Matoangeng. Mereka tahu juga konsekuensinya. Betul. Karena ini musuh bebuyutan. Dan saya merasakan yang paling gila itu memang Bonek dan supporter di Barito. Saya pernah dapat apalagi ini batu di muka saya. Pernah dapat pentungan juga di Kediri. Iya. Dan memang ganas-ganas. Kenapa? Karena
belum aturan PSSI tidak seketat sekarang. Dan mereka yaitu ya saya bilang tanda kutip tadi itu masih primitif. Mereka masih menginginkan timnya menang. Di PSM Makassar itu euforianya dia punya pressure itu sangat ketat. Sampai di garis lapangan sampai supporter. Nah, itu tidak ada sejarah tim-tim itu menang di Matuanging. Begitupun sebaliknya, karena mendapat perlakuan seperti itu, pasti pengelola laporkan bahwa kau nanti begini juga masuk di stadion. Jadi semua tim pasti menang di kandangnya. Nah, ini kenapa? Karena sudah ada dendam mereka. Nah, The Maxmen lahir di 2021 itu alhamdulillah karena desakan beberapa pemain PSM Bima Sakti, Kurniawan 2001 Hendro Kartiko, terus Bima Sakti, Carlos de Melo, Leonga, dia bilang, "Cak, karena saya waktu itu dampingi PSM Makassar. Bang, minta ajak supporter seperti Aremania seperti ini, menyanyi. Terus kalau satu stadion itu kita juga merinding, kita punya bulu kuduk," dia bilang begitu. Oke. Nanti di Makassar saya ajak semua supporter yang ada. Saya belum terpikirkan untuk membuat The Maxmen. Jadi saya ajak beberapa supporter pentolan Eripati, Karagen Skandar. Sudah, bukan kita punya karakter supporter seperti itu menyanyi. Saya bilang di luar itu kompak mereka menyanyi di Eropa. Itu timnya menjadi apalagi kuat, benar. mendapatkan support yang sangat luar biasa daripada teror-teror seperti itu. Tidak masuk di dalam pemahamannya. Pergi lagi di Pasopati, pertandingan berikutnya saya didesak lagi, bagaimana Bang Ocha? Tidak ada yang mau bilang, minta lagi. Saya bilang kalau saya minta lagi terus tidak mau, saya akan bikin. Akhirnya karena tidak mau lagi, akhirnya lahirlah The Maxmen itu. Jadi dan The Maxmen adalah kelompok atau organisasi supporter bola pertama di PSM. Dan terbesar. Supporter kreatif pertama di Indonesia. Kenapa bisa kreatif? Karena waktu itu belum ada supporter kreatif yang menyanyi, mendukung dengan menyanyi. Dulu cuma teror-teror biasa. Oh gitu. Macam-macam begitu kan. Nah, ini untuk pertama kalinya lahir supporter kreatif PSM Makassar di Indonesia Timur. Kita datangkan, karena itu hari saya melihat manajemennya Pasopati, kita beda 1 tahun. Pasopati itu langsung menjadi raksasa supporter baik dengan manajemen yang baik. Kita kan mau berguru orang dengan yang bagus manajemennya. Benar, Pung. Kalau kenapa tidak Arema? Karena saya melihat mereka tidak terstruktur dengan bagus. Bonek demikian juga. Jadi saya pilih memang Pasopati waktu itu karena saya melihat ada struktur organisasinya dan terukur dia. Dan dalam waktu 1 tahun dia bisa lebih cepat sekali. Nah, jadi 1 tahun kita beda 1 dengan Pasopati, kita jadikan guru. Jadi presidennya Mayor Haristanto namanya, itu kita undang ke Makassar. Pesawatnya kita bayar dengan uang saku lah begitu. Terus kita undang juga dari tabloid bola, redakturnya Ole waktu itu Sigit Nugroho. Kita datangkan juga supaya kenapa? Karena kita berharap kehadiran The Maxmen ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Karena kan tabloid bola itu kan seluruh Indonesia dan semua bacaannya orang supporter begitu. Nah, alhamdulillah begitu kita latihan, alhamdulillah lahir The Maxmen. Nah, untuk pertama kalinya pada saat lawan Semarang waktu itu kaget pemain. Kenapa ada Pasopati di sini? Karena warna merah. Menyanyi juga. Begitu dilihat saya di atas pagar, tidak meliput, langsung kasih begini jempol ini. Ocha. Saya langsung, ini supportermu nih Bima. Saya bilang begitu. Aji, ini supportermu ini. Ini namanya The Maxmen. Nah, sejak itulah kita dibantu oleh pemain, mereka patungan belikan alat pada kita. Dan alhamdulillah dari 300 orang sekarang sudah menjadi besar. Dan memang
kita bukan menjadi supporter kreatif pertama di Indonesia, tetapi pencetus lahirnya supporter damai di Indonesia adalah The Maxman. Supporter damai. Iya, makanya dulu yang tadi saya bilang awal itu bahwa dulu musuh buyutan, Betul. nah itu kita undang Tyson dengan Gimbal waktu itu, pimpinannya salah satu dedengkot dari Bonek yang memang sangat disegani di sana. Karena waktu di Ligina 8 waktu itu di Senayan itu bentrok antar supporter PSM Makassar dengan Bonek. Iya. Banyak yang terluka di situ. Saya ke Surabaya waktu itu, setelah PSM ke Surabaya, saya ajak Tyson dengan Gimbal. Kita bikin sejarah baru. Kita harus hentikan permusuhan ini. Kamu datang ke Makassar, semua biaya saya yang tanggung. Alhamdulillah dia bilang, "Enggak berani saya, Bang. Karena saya belum merasakan nikmatnya dunia. Saya juga mau memiliki anak dan istri." Belum nikah. Belum nikah waktu. Alhamdulillah saya desak, akhirnya dia bilang, "Oke, saya 2 orang, Gimbal dengan Hamid, saya ke Makassar." Menjelang 3 hari menjelang hari H bertambah 10. Menjadi 10 orang. Mulai kita getar-getir. Yang tadinya saya janji, kan kalau orang Makassar, saya bilang sama Tyson dengan Gimbal, orang Makassar itu kata-katanya yang dipegang. Iya. Sebagai orang Makassar, kamu harus tidak ada goresan sedikit pun, saya yang jamin. Nyawa saya yang jamin. Mereka begitu bilang 10 orang, kita rapat lagi bagaimana menjaga 10 orang ini. Kalau 2 orang kan gampang. Benar. 2 hari menjelang hari A, bertambah informasi bahwa 40 orang mereka mau datang. Tambah gusar kita. Dan alhamdulillah untuk pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, Bonek naik di pagarnya Stadion Neraka Matuangeng. Iya. Dan aplaus dari penonton itu sangat luar biasa. Kenapa? Saya melihat bahwa penonton di tribun tertutup juga menginginkan hal seperti itu. Bukan cuma serta-merta mereka tim harus menang memang, tetapi dia melihat masih banyak juga orang yang melihat bahwa damai itu lebih bagus, lebih indah daripada bentrok. Benar. Nah, alhamdulillah mereka datang di sini, Bonek yang 40 orang itu bahkan ada yang mau kerja di Makassar. Iya. Karena biasanya kalau orang makan 2 kali atau 3 kali sehari, kita kasih makan 4 kali sehari. Jadi mereka ingat terus. Dan alhamdulillah mereka bilang, "Bang Ocha, apa yang saya harus balas buat saudaraku The Maxman di Surabaya?" Saya bilang, "Nggak usah kau balas apa yang kami lakukan di sini, tetapi izinkan nanti dirijen kami itu naik bersama kamu di podium dirijennya." Iya. Bonek. Saya bilang, dia bilang kalau itu gampang sekali, silahkan. Untuk dalam sejarah untuk pertama kalinya supporter PSM Makassar dari The Maxman itu bernyanyi bersama puluhan ribu bonek di Gelora 10 November. Dan itu menjadi berita besar di hampir semua media di Jawa Timur. Dan tidak ada konflik, tapi adanya persaudaraan. Adanya persaudaraan. Saya bilang ini akan menjadi catatan sejarah buat Gimbal, buat Tyson dan Ocha Alim. Iya. Yang membuat prakarsa seperti ini. Dan itu memang sulit di awal, tetapi setelah sekarang kita lihat, bukan cuma Maxman aja yang nikmati, tapi seluruh supporter PSM Makassar yang ke Surabaya itu aman-aman. Benar. Dan satu-satunya supporter di Indonesia yang tidak memiliki musuh sekarang itu The Maxman. Karena di mana-mana PSM main, pasti ada supporter PSM dan The Maxman ada. Jadi ini perdamaian dan persaudaraan antar supporter ini, PSM kemanapun aman. Aman. Tidak ada konflik. Mungkin salah satunya tidak ada. Nyaris tidak ada. Kenapa? Karena kita memberikan contoh kepada mereka bahwa ini loh yang kita inginkan. Kamu datang, kita sambut dengan baik. Nah, mabesnya The Maxman itu 3 lantai. Iya. Itu kita tampung di situ 3 lantai, itu 2 lantai, lantai 2 dan 3 itu bisa ditempati oleh siapa saja. Berarti hal yang paling sederhana adalah strategi yang dilakukan oleh Pung Ocha, yang dimana para supporter itu atau para pimpinannya datang ke Makassar, dijamu dengan baik, dan mereka balas seperti itu pula di kandang mereka. Betul. Karena kan ini saya selalu menganggap bahwa apa yang kita berikan kepada orang, saya itu sangat yakin dengan adanya hukum pantul.
Hukum pantul. Iya, apa yang kita lempar dia akan kembali dengan Iya. produk yang sama. Kalau kita berteriak A di gunung itu, di tebing-tebing, Benar. itu akan terpantul A juga. Tidak pernah A menjadi O. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang, dia akan terbalas juga kebaikan itu walaupun bukan dari orang itu. Orang lain yang akan membalas kita. Iya. Nah, The Maxmen bukan supporter karate pertama di Indonesia, tetapi kita menjadi role model buat semua supporter di Indonesia. Kenapa? Karena saat saya bentuk The Maxmen, loncatan berpikir The Maxmen itu sudah melebihi dari yang sudah ada. Iya, iya. Jadi supporter-supporter yang sudah lahir itu belum berpikir untuk membuat zona-zona. The Maxmen sudah berpikir seperti itu. Makanya sekarang alhamdulillah, kenapa persaudaraan kita di mana-mana baik? Kenapa? Karena The Maxmen menghadirkan semua di Papua. Berani bikin The Maxmen zona Papua. Iya, iya. Padahal ada Papua di sana. Nah, kita berangkulan dengan supporter-supporter di Papua. Nah, maka hadirlah Reject di Papua, Bonek Papua, Aremania Papua, karena melihat itu, kita pembuka jalan. Oh, seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi sekarang di seluruh Indonesia kalau ada nonton bareng, walaupun tidak ada lawannya PSM di situ, tapi ada orang Sulawesi Selatan, mereka nonton bareng bersama, mengundang juga teman-teman The Maxmen itu, mengundang juga supporter-supporter. Kalau semuanya lawannya Persija, mereka ajak The Jack Papua seumpamanya Iya. untuk nonton bareng dengan itu. Luar biasa ya. saya terstigma sampai sekarang sebenarnya, Pung, toh. Iya. Kalau pertemuan antar supporter garis keras ini atau fanatik, potensi konfliknya itu luar biasa. Sudah pasti. Tapi Sudah kalau pasti. khusus di PSM mungkin itu semua aman ya. Aman. Semua damai karena semua diawali dari, mungkin berawal hal yang paling sederhana, Iya. filosofi Makassar. Betul. Taruh gau. Iya. Kita jaga mereka di Makassar dan Iya. dia balas. Betul. Di kemanapun kita terjaga. Dan yang kedua juga yang saya tangkap bahwa kita menjadi pembuka jalan, mereka buka cabang di semua zona ya. Semua Semuanya wilayah. ada mereka juga. Di mana ada Maxmen pasti ada di situ. Luar biasa. Jadi teman-teman kita seperti di kalau kita main di Kalimantan, Iya, Bang. mungkin biasanya kan kita mobilisasi massa dari Makassar Iya. itu sampai ratusan. Kita belum naik busnya, naik kapal lautnya semuanya, belum nanti di stadion. Saya berpikir lebih bagus kita bikin zona, semua anak Makassar itu gabung di The Maxmen. Iya. Nanti yang punya saja duit dari Makassar itu berangkat ke sana. Kenapa? Karena ini yang terjadi. Seperti Bonek kemarin itu modal pas-pasan. Akhirnya mereka tidur seadanya di mana, makan seadanya. Ya untung ada saudaranya The Maxmen di sini yang bantu makannya. Bantu penginapannya sebagian, karena kan kalau kemarin 300 orang 400 orang tidak muat kita punya mabes. Betul. Jadi ada di beberapa titik itu ya memang kita tempatkan teman-teman itu. Iya. Kembali ke poin ini, Pong. Terkait persoalan Kanjuruhan, tapi bukan dari poin tragedinya sudah lewat. Yang saya mau bahas terkait ini kan banyak sebenarnya yang sudah disampaikan adalah tindakan kepolisian, aparat kepolisian, pengamanan dan mungkin kesiapan PSSI dan seterusnya. Iya. Pung Oce ini sudah puluhan tahun berkecimpung di sepak bola, dalam tanda kutip menjadi epicentrum para supporter di PSM Makassar. Kita pasti yang tahu sekali itu kondisi apa yang kurang dan lebih terkait di aparat kepolisian, pola penanganan antara pertemuan supporter, terkait juga pelayanan mungkin dari pemilik tuan rumah dan seterusnya. Kira-kira apa yang harus kita evaluasi dan benar sekarang juga? Ya paling tidak yang saya bilang tadi itu bahwa induk organisasi kita dalam hal ini PSSI itu berbenah ya paling tidak yang paling kecil aja, yang perangkat pertandingan. SDM dari wasit itu harus selalu diperbaiki. Dan yang paling utama itu yang kita harapkan itu adanya VAR di setiap pertandingan. Karena kan kita lihat biasanya di TV-TV itu, benar, di TV diulang lagi,
reporter anunya pembawa acaranya. Ini mestinya pelanggaran. Ini ya, seandainya ada VAR ini dilihat. Ini tadi pelanggaran, tidak dikasih kartu. Seandainya dilihat wasit, ini bisa jadi kartu. Untung tidak dilihat. Kan banyak macam di situ. Benar. Nah, kalau ada VAR itu, pemain bisa protes. Ini kita lihat sama-sama. Didesak sama kaptennya protes, kita lihat anunya dulu. Tayangannya lagi. dilihat. Oh ya, ternyata. Itu. Sehingga supporter itu nanti tidak praduga tak bersalah. Iya. Tidak macam-macam pikirannya. Oh iya, udah usah kita nonton aja. Kan sudah ada di sana. Betul. Bisa dilihat situ. Nah, kenapa supporter apalagi nih di Eropa ya, klub-klub di Eropa semakin maju karena itu tadi. Karena penontonnya sudah sangat dewasa pertama, dan perangkat pertandingannya tuh memang sangat baik. Ya. Terutama fasilitas-fasilitas yang tadi yang seperti saya bilang, VAR segala macam. Iya. Terkait fasilitas supporter mungkin pun. Kalau fasilitas supporter di Sulawesi Selatan aja yang tidak sebagai klub tertua, PSM Makassar ini disayangkan sekali tidak memiliki stadion yang memang kapasitas internasional. Mestinya sebagai klub tertua, Iya. sejak 1915 kita sudah memiliki stadion yang dibanggakan. Masa di Pulau Jawa yang timnya baru itu sudah memiliki stadion. Iya, Sudah iya. dikalah Papua. Papua itu kan melewati Makassar dulu, baru ke Papua. Tetapi sudah stadionnya sangat luar biasa. Nah, ini saya harapkan pemerintah memang, karena pemerintah yang punya ini, Benar. dia harus memberikan fasilitas itu. Nah, ya mudah-mudahan Pak Gubernur tersinggung. Sehingga tapi sayang karena beberapa kali pertemuan kayaknya tidak serius ini Pak Gub untuk membangun stadion. Tapi mudah-mudahan dikasih hidayah supaya cepat memberikan stadion. Dengan adanya kejadian Kanjuruhan ini bisa cepat lakukan itu. Kenapa? Karena di kapasitas stadion GBH itu hanya 18.000. Dan supporter 44.000. Wih, itu Pak. Dan alhamdulillah kita punya anggota itu, enaknya itu kita gilir. Iya, makanya saya selalu berpikir pun, jangan kan kita berbicara tentang puluhan ribu. Iya. Mungkin saya tidak di bagian dari para supporter bola. Iya. Dalam macamnya saya supporter fanatik. Tapi mungkin kalau di jalan demo dan aktivis mengkoordinir 100 orang saja susah. Wah, susah itu. Dan itu yang berpendidikan, Pung. Maksudnya tanda kutip anak mahasiswa dan sebagainya. Bagaimana dengan supporter PSM yang zonanya zona ekstrim semua sebenarnya. The Maxman ada yang ya kita kenal kayak macam zona-zona yang zona merah lah kalau dalam istilah kepolisian. Betul. Tapi masuk di The Maxman langsung persaudaraan itu muncul. Tidak ada konflik, mereka sama-sama pakai baju hitam merah, aman. Iya. Dan itu memang benar kondisinya 18.000 kapasitas. Iya. Tidak memadai. Ini mungkin kehebatan dari Pung Ocha bisa mengkoordinir semuanya. Tidak mungkin, Pung. Iya. Kita saja ini semua punya tiket, kemudian hanya fasilitas tidak bisa masuk. Betul. Pasti kita baku gesek-gesek. Betul. Tapi kita bisa koordinir itu. Nah, inilah yang saya harapkan juga di semua teman-teman supporter. Nah, The Maxman itu menjadi role model yang saya bilang tadi. Iya, Bang. Menjadi pencetus lahirnya supporter damai, kan? Nah, kalau sudah melangkah jauh seperti itu, ya pastilah di dalam intern organisasi itu yang pertama diperbaiki, karena tidak mungkin kita berpikir jauh ke depan tetapi di dalam organisasi kita tidak bagus. Nah, ini alhamdulillah anak-anak teman-teman kita ini walaupun berbeda karakter, mereka bisa melihat dan menjaga nama besar The Maxman. Karena apa? Karena dia melihat presidennya kan banyak organisasi, diatomi ketua, diatomi sekretaris, diatomi bendahara. Iya. Dia semuanya. Jadi dia urus tiket apa, dan The Maxman tidak. Jadi saya tidak, kalau saya berikan kepercayaan kepada anggota saya. Pokoknya jangan bikin salah-salah, ini saya kasihkan kepercayaan. Kalau ada kita rapat dan dia mengusulkan sesuatu, Pak Pres, saya bagus kalau kita begini. Oke, kau yang ketuanya.
Semuanya itu ikut. Apa yang saya bilang sudah mereka ikut. Biasa mereka kaget. Kenapa saya ketua lagi? Karena kau yang punya pemikiran, Iya. kau punya rencana, makanya pasti kau punya rencana matang di situ, oke, ketuanya. Dan mereka tidak pernah tolak kalau kita suruh seperti itu. Iya. Sebagai penutup, Pung, Iya. saya pribadi butuh sekali nasihat tak Iya. terkait apa yang harus kita lakukan dan kembali ke tragedi Kanjuruhan tersebut. Ya. Minimal apa yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan ini tersampaikan di sebuah supporter di Indonesia. Iya. Untuk tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi terakhir di dalam persepak bolaan Indonesia. Iya. Saya butuh nasihat, Pung. Jadi sepak bola itu hanya 2 kali 45 menit. Ditambah-tambahnya ya 2 kali 50 menit lah kalau paling sadis-sadisnya. Iya, Pung. Nah, itu apapun yang terjadi di lapangan, dan ini menjadi catatan semua di anggota The Maxmen bahwa mereka mau mati-matian baku patah-patah di dalam urusannya. Urusan kita hanya menonton, mendukung tim kita. Kenapa? Karena mereka setelah satu musim di Iya. klub bisa saja mereka satu kamar dan makan bercanda sama-sama. Nah, kita supporter kalau kita kebablasan, fanatik buta sama tim kita, sama pemain itu, kita yang rugi. Kenapa? Karena mereka sudah satu kamar dan makan sama-sama, main sama satu klub lagi di tahun mendatang. Kita ini masih musuh. Makanya saya bilang sama anggota saya, kita menonton saja, nikmati saja. Jangan terlalu anarkis, jangan terlalu responnya luar biasa yang mendalam kepada salah satu pemain. Karena mereka bisa saja nanti keluar dari The Maxmen, dari PSM Makassar, tapi kita tetap menjadi anggota The Maxmen dan kita tetap menjadi supporter. Nah, itu yang saya harapkan, semua pemikiran seperti itu bisa keluar ke supporter di seluruh Indonesia, sehingga nanti betul-betul kita menonton dengan damai seperti di luar sana. Iya. Ya, fanatik bisa tapi jangan terlalu buta.